mulai aja ya Bu, sehubungan dengan waktu. Iya Bu. Juga kita habis istirahat, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung dengan kami season ketiga hari ini. Saya sebagai moderator ya, sebagai host di room meeting kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan perkenalkan moderator dan narasumber yang akan tampil pada hari ini, yaitu yang pertama Ibu Imas ya. Beliau sebagai moderator berasal dari SDN 1 Warung Tiara, ya, bertugas di SD Negeri 1 Warung Tiara. Dan untuk presenter ini siang ini yaitu akan disampaikan oleh Ibu Yeni SKG, beliau bertugas di MTS Al-Itis Sukabumi ya Bu ya. Iya, Sukalarang Bu. Di Sukalarang Sukabumi ya. Maaf, suara udah bagus ya Bu ya. Udah Bu. Baik, selanjutnya mungkin akan saya serahkan acara hari ini kepada moderator yang akan dibawakan oleh Ibu Imas SKG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Nabi, selawat serta salam para keluarganya, para saudaranya, dan juga para pengikutnya mudah-mudahan kita semua diberikan berkah dan berkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan materi yang akan dipaparkan oleh Yeni mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan tentunya semua dapat gabung dengan room kami di sini. Nah, untuk itu kepada Ibu Yeni dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung direkam ya. Iya Bu, dari tadi udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini dalam keadaan cuaca yang sangat cerah, kita bisa melakukan diskusi yang pada kesempatan ini saya sebagai presenter ya akan memberikan akan membahas sebuah materi yang berjudul Dilema Pembelajaran Daring bagi Guru Selama Pandemi. Pengertian pandemi. Apa itu pandemi? Pandemi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yang berasal dari kata pan yang artinya semua, dan yang kedua berasal dari kata demos yang artinya orang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Sebetulnya pandemi ini bukan hanya terjadi pada kali ini saja. Dulu pun pernah terjadi sebuah penyakit yang begitu dahsyat, salah satunya ada disebut dengan kolera yang terjadi tahun 1823 yang berasal penyakit ini dari daerah India. Yang kedua, yang statusnya pernah diberlakukan seperti hanya COVID pada kesempatan kali ini adalah ada yang namanya virus HIV.
yang terjadi di dunia pada tahun 1976. Ada lagi yang namanya yang ketiga flu Hong Kong yang terjadi pada tahun 2017. Dan ada lagi SARS yang singkatan dari sindrom pernapasan akut yang parah. Nah, hal ini terjadi tahun 2002. Nah, kenapa pada virus COVID-19 ini pemerintah memberlakukan yang namanya PSBB, pertemuan sosial berskala besar dilarang oleh pemerintah karena penyebaran virus ini lebih dahsyat daripada virus-virus yang tadi yang pernah saya sampaikan. Sehingga untuk untuk penyebarannya supaya tidak lebih cepat, maka pemerintah memberlakukan yang namanya untuk pelajar, yaitu supaya tidak terputus proses pembelajaran, diberlakukan yang namanya pembelajaran daring. Nah, apa itu pembelajaran? Nah, pembelajaran menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dikatakan ada sebuah proses pembelajaran jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama harus ada peserta didiknya, yang kedua harus ada pendidik, yang ketiga harus ada sumber belajar. Jadi apabila salah satu ketiga unsur tadi tidak terpenuhi, maka tidak akan dikatakan sebagai sebuah proses pembelajaran. Berikutnya daring. Apa itu daring? Daring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kependekan dari kata dalam jaringan atau yang sering kita sebut dengan online. Nah, sekarang apa pengertian dari pembelajaran daring? Pembelajaran daring adalah pembelajaran antara pendidik dan peserta didik berada dalam tempat yang terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkannya. Jadi pembelajaran daring tidak akan terlaksana apabila tidak ada yang namanya telekomunikasi interaktif. Sebetulnya pembelajaran daring ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya bisa melalui WhatsApp, yang kedua bisa melalui Messenger, yang ketiga bisa melalui Zoom, bisa melalui Classroom. Tetapi karena keterbatasan sumber daya yang ada, maka pembelajaran daring ini kurang efektif dilaksanakan. Dari adanya pembelajaran daring ini akan berakibat pada 2 dampak. Yang pertama bisa berdampak negatif, yang kedua bisa berdampak positif. Apa dampak negatif dari pembelajaran daring? Yang pertama adalah kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. Kenapa kegiatan belajar mengajar kurang efektif? Karena tadi antara si pendidik dengan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan. Yang kedua, dampak negatifnya adalah pelajar lebih sulit memahami materi yang dipelajari. Kenapa? Sebab kalau pelajaran dilakukan secara langsung, maka apabila materi dijelaskan oleh guru, maka si peserta didik bisa langsung mengomentari ataupun bisa langsung bertanya. Tetapi dengan adanya pembelajaran daring, materi yang kita sampaikan oleh guru, biasanya siswa sulit untuk memahaminya. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial. Kenapa? Sebab tadi penyebabnya adalah karena terpisahkan antara pendidik dengan peserta didik. Yang keempat, dampak negatif dari pembelajaran daring adalah terkadang lupa akan tugas. Siapa yang lupa akan tugas tadi? Bisa jadi si peserta didiknya ataupun juga si pendidiknya itu sendiri. Misal hari ini guru memberikan tugas. Setelah siswa
menyampaikan tugas, kadang guru lupa untuk mengevaluasi tugas yang telah diberikan. Itulah dampak negatif dari pembelajaran daring. Ternyata selain dampak negatif, pembelajaran daring ini memiliki dampak positifnya. Salah satu dampak positif dari pembelajaran daring yang pertama adalah menambah wawasan. Wawasan bagi siapa? Bisa wawasan bagi peserta didik, bisa juga wawasan bagi si pendidiknya itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya pembelajaran daring bisa berdampak positif, yaitu lebih memahami teknologi. Mungkin sebelum adanya pembelajaran daring, guru menggunakan HP itu hanya sebatas WhatsApp-an saja. Menggunakan Google hanya sebatas mencari informasi saja, tidak tahu apa itu classroom, tidak tahu bagaimana Zoom, tidak tahu seperti hanya yang sekarang kita lakukan ini meeting room. Tetapi dengan adanya pembelajaran daring, guru jadi melek terhadap teknologi. Sekarang bagaimana tips yang harus kita lakukan agar pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan lancar? Yang pertama adalah kita selaku guru harus menetapkan manajemen waktu. Jadi untuk menetapkan manajemen waktu berarti guru harus membuat sebuah planning. Kapan akan memberikan pembelajaran, kapan akan mengevaluasi, kapan akan menganalisisnya. Jadi itu adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh guru dan juga sebetulnya bukan hanya oleh guru, oleh peserta didiknya itu sendiri. Yang kedua, tips pada saat pembelajaran daring adalah harus belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun adalah salah satu kunci keberhasilan. Yang ketiga adalah persiapan teknologi yang dibutuhkan. Jadi apabila kita akan melakukan pembelajaran via online, jadi teknologi sebelum kita melakukannya harus dipilih dulu. Apa teknologi yang akan kita gunakan? Apakah audio, visual, ataupun kedua-duanya? Apa alat yang digunakannya? Apakah hanya cukup laptop ataupun perlu sarana yang lainnya? Itulah 3 tips yang harus kita perhatikan pada saat akan melakukan pembelajaran melalui online atau yang disebut dengan daring. Ibu terlalu cepat enggak, Bu? Halo, Ibu? Terlalu cepat enggak, Bu? Iya, Terlalu cepat enggak? tidak. Tidak ya. Kalau tidak dilanjut. Oh, ada Bu Eis tuh. Ada Bu Eis yang baru masuk, selamat gabung Bu Eis. Faktor penyebab dilema pembelajaran daring bagi guru. Sebetulnya yang merasakan dilema dari adanya pembelajaran daring bukan hanya guru. Siswa pun kami pernah melakukan diskusi dengan siswa apa yang mereka rasakan dengan adanya pembelajaran daring. Begitupun dengan orang tua. Sebetulnya baik guru, siswa maupun orang tua mereka merasa dilema dengan diberlakukannya pembelajaran daring. Tetapi karena pada hari ini materi yang saya sampaikan adalah dilema pembelajaran daring bagi guru, maka yang akan saya sampaikan adalah faktor penyebab dilema pembelajaran daring bagi guru. Yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Sebetulnya mungkin bagi guru-guru, bagi tenaga pendidik yang masih berusia sangat muda, mereka tidak akan gaptek dengan yang namanya teknologi. Tetapi bagi guru-guru yang jadul, seperti hanya saya yang kelahiran 70-an, saya merasa gaptek untuk menguasai teknologi tersebut. Nah, ini adalah penyebab pertama kenapa guru merasa dilema dengan adanya pembelajaran daring. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana ini adalah hal yang menunjang terhadap diberlakukannya daring.
Sebab kenapa sarana prasarana menjadi faktor dilema? Sebab apalagi bagi siswa yang di kampung, bagi siswa SD ataupun SMP, mereka tidak semua dibekali HP oleh orang tuanya. Sehingga apabila kita melakukan sebuah pembelajaran daring ataupun online, ada sebagian siswa yang tidak mempunyai HP. Itu penyebab kedua, faktor dilema diberlakukannya pembelajaran daring. Yang ketiga, jaringan internet. Karena daring ini faktor utamanya adalah internet ataupun jaringan ataupun sinyal, maka ini faktor ketiga yang menyebabkan dilema pembelajaran daring. Apalagi bagi seperti saya yang tinggal di Sukararang yang dikelilingi oleh gunung. Jadi sinyal yang ada di sini tidak sebaik dengan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Yang berikutnya adalah biaya. Dalam melakukan pembelajaran daring, biaya termasuk faktor penyebabnya. Kenapa? Sebab pembelajaran daring tidak akan bisa digunakan apabila siswa ataupun guru tidak memiliki kuota. Nah, kuota itu pun berarti harus dibeli, sedangkan sekarang pemerintah memberlakukan yang namanya belajar di rumah, bekerja di rumah, sehingga mereka yang bekerja seperti halnya di daerah saya banyak yang menjadi pengemudi online, mereka sekarang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan. Jadi jangankan untuk membeli kuota untuk makan sehari-hari pun mereka mengalami kendala. Nah, yang kelima adalah kurangnya minat peserta didik. Nah, jadi pembelajaran daring tidak akan belajar kalau si peserta didik tidak kurang atau berminat terhadap pembelajaran tadi. Apa faktor kurang minat peserta didik? Bisa jadi kurang minat itu dia tidak menguasai. Bagaimana, Ibu? Nggak, ini presensi punya Mas. Dilanjut, Bu. Ya, makasih. Kurang minat peserta didik ini bisa jadi disebabkan karena si peserta didik tidak bisa mengoperasikan komputer ataupun HP-nya. Bisa jadi kurang minat karena materinya sulit. Bisa jadi karena tidak ada sinyal sehingga minat peserta didik terhadap pembelajaran menjadi menurun. Nah, itulah mungkin menurut saya yang menjadi faktor dilema pembelajaran daring bagi guru. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada dari para partisipan yang mau memberikan, mungkin menurut saya Bu, faktor dilemanya itu ada 10, ada 7, nanti kita diskusikan. Nah, yang berikutnya, langkah strategis pemerintah. Jadi pembelajaran daring ini tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah pemerintah harus menambah anggaran pendidikan. Walaupun menurut Menteri Pendidikan kita bahwa anggaran pendidikan kita itu sudah besar di atas 500 triliun, ternyata masih dianggap kurang dana tersebut untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, menurut saya, langkah strategis yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembelajaran daring adalah harus mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dalam teknologi. Nah, maksud adaptif di sini adalah guru mau mengadaptasi atau mengadopsi teknologi yang sekarang ada. Jadi guru jangan sampai sekarang ada yang namanya pembelajaran melalui classroom. Guru tetap saja belajar dengan gayanya sendiri. Nah, sementara yang saya rasakan selama ini, bagaimana tenaga pendidik mau menguasai teknologi, sedangkan selama ini yang saya rasakan, pemerintah sedikit untuk
bagaimana supaya guru menjadi tenaga profesional. Salah satunya adalah bagaimana guru-guru bisa mengikuti kegiatan diklat. Nah, sedangkan diklat-diklat itu sendiri sifatnya terbatas. Seperti hanya saya sendiri nih, Bu, mungkin pengalaman karena saya sebagai guru di Madrasah Sanawiyah berada di bawah naungan Kementerian Agama yang dana untuk pendidikannya itu karena Kementerian Agama mencakup luas, tidak seperti hanya pendidikan dinas. Nah, jadi upaya untuk menciptakan guru yang profesional itu kurang maksimal. Ini sebagai pengalaman saja, saya pernah menginjak yang namanya Balai Diklat itu tahun 2006. Kenapa? Sebab dulu pada saat prajabatan. Sampai sekarang sudah 2019, belum pernah mengikuti lagi, belum pernah menginjak lagi yang namanya Balai Diklat. Dari mana kita bisa meningkatkan keprofesionalan kita dalam hal pembelajaran? Nah, ini sekemampuan kita mencari-cari sendiri yang namanya di Google. Jadi mungkin itu adalah mungkin sebagai masukan bagi pemerintah, sebagai keluh kesah saya sebagai tenaga pendidik yang satu sisi harus bersikap profesional, harus siap, tetapi di satu sisi kurangnya pemerintah dalam mempersiapkan tenaga pendidik yang handal. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Yana materi dan pembelajaran Nah, kemudian ada tentunya akan mengajukan pertanyaan untuk Bu Ais. Ditunggu untuk atensinya Bu Ais. Ada yang lain? Apakah ada yang ingin masuk lagi mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yesi? Dipersilakan Ibu Ais untuk bergabung dengan kami memberikan pertanyaan kepada Ibu Yesi. Apa dilanjutkan Pak? Mungkin tidak ada Bu, partisipannya cuma 1 orang Bu. Ya. Cukup aja. Ya. Semangat ya. Semangat yang penting kita semangat dan juga memberikan yang terbaik untuk tugas-tugas kita. Dan Bu Yeni juga sangat semangat sekali memberikan materinya. Saya sangat bangga terhadap Bu Yeni yang tentunya sangat itu dilema pembelajaran dari selama pandemi ini tentunya ada kurangan dan kelebihannya tentunya begitu ya Bu Yeni dan tentunya dalam situasi pandemi ini yang kita rasakan sangat berpengaruh kepada pembelajaran anak-anak dan juga tentunya untuk pembelajaran yang daring ini ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu kita sebagai guru juga tentunya harus lebih kreatif tentunya ya Bu Yeni. Iya betul dalam membuat materi, kemudian memberi penugasan juga dan apresiasi dan juga tentunya dari pemerintah itu sangat menentukan terutama untuk anak siswa yang tidak mempunyai kuota yang ada anak-anak kurang baik dan tentunya sangat jauh pembelajaran di luar jangkauan atau jauh dari jangkauan
HP Android itu mungkin seperti itu ya. Dan juga itu sangat kuotanya mahasiswa. Suaranya kurang jelas, Bu. Terputus-putus. Mungkin yang di pemahaman tersebut tidak siswa saja guru pun mempunyai kendala untuk pembelajaran ini karena tidak ada siswa, kemudian tadi ada jaringan. Jadi sebetulnya Bu ya, dilema pembelajaran daring ini bukan hanya bagi guru, bagi siswa dan juga bagi orang tua. Tidak sedikit orang tua ya yang menganggap anaknya nyoowai HP, padahal pada saat tersebut anak sedang mengerjakan tugas. Kurangnya pengetahuan orang-orang tentang pembelajaran daring ini ya. Iya, Bu. Berarti kurangnya sosialisasi berarti ya Bu. Jadi sosialisasi itu bukan harus di sekolah doang, tapi harus ke segenap masyarakat, terutama daerah-daerah pedalaman yang emang dengan internet itu masih tabu gitu. Iya, jadi betul, setidaknya adanya buku-buku bacaan atau sosialisasi langsung ke lapangan dengan cara memberikan edukasi pembelajaran daring itu secara langsung gitu ke masyarakat. Iya, Di daerah-daerah pedalaman. Kalau di dalam perkotaan mungkin ya mereka tidak jadi kendala ya, mereka mungkin yang di kota ya, betul Bu. Karena emang di daerah pedalaman itu tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Yeni itu kan kendalanya dari sarana prasarana, tidak semua orang bisa mempunyai diantaranya gadget itu sendiri ya. Kalaupun punya mereka tidak bisa mengoperasikannya Bu. Misalkan kemarin saya pernah memberikan tugas classroom, ternyata hanya dari 82 orang yang mengerjakan cuma 2 orang Bu. Sulit-sulit kita membawa tugas. Ternyata yang mengerjakan cuma 2 orang. Iya, betul. Sampai kok bisa sih ya sampai 2 orang itu yang bisa mengerjakan tugas kami gurunya sendiri. Jadi bagaimana untuk melanjutkan? Maaf Bu, suaranya kurang jelas. Sekolah Bu harus mengadakan langsung kayak komputer sekolah gitu ya Bu ya, untuk pembelajaran khusus daring gitu kan. Iya, justru Bu itu aneh. Untuk yang daerah pedalaman Bu, kayak saya kalau di rumah itu jaringannya jelek. Iya. Justru Bu. Terima kasih kepada Bapak Maksud dan juga acara kita ini. Mungkin ada masukan ataupun saran pada untuk kita semua tentunya dari Bapak Inayah ataupun Bapak Fadli. Mangga dipersilakan. Ditunggu Bapak Inayah pada instruktur. Ya Bapak minta masukannya Pak. Oke, dari Pak Fadli masukannya bagaimana Pak? Mungkin untuk Bapak Surya, Bapak Inayat ditunggu hadir di room kami dan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten biar tadi room sapali heula. Mohon estafet. Datang aja gang atunya Pak. Semangat. Siap. Insya Allah kita untuk kita semua pengorbanan kerja keras semua. Ibu ya tampil sesi kedua apa yang tanya? Sesi ketiga Pak. Oh, sesi ketiga terakhirnya. Iya. Oke, siap. Saya ucapkan terima kasih Bu Yeni, Bu Yena, sama Bu Ini. Ya, sama-sama Bapak. Berkat Bapak. Berkat kita semua. Iya. Berkat kita semua.
kegiatan ini dengan pembawaan yang sangat sekali luar biasa. Nggak ada review sih, komplit semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, Bu presensi udah belum, Bu? Tidak ada. Ini gimana ya? Dari Bapak Mana sih itu? Bentar, Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Kesimpulannya, Bu, belum? Ya, Bu ini udah. Bagaimana? Ya, kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulannya dari materi dilema pembelajaran daring, pembelajaran daring menjadi dilema baik bagi guru, peserta didik maupun orang tua. Yang pertama adalah karena kurangnya karena penguasaan teknologi yang masih minim baik di kalangan guru, kalangan pelajar maupun orang tua itu sendiri. Yang kedua adalah kendalanya dalam hal jaringan ataupun sinyal, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Mungkin itulah kesimpulannya dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dari tema dilema pembelajaran daring bagi guru selama pandemi. Untuk selanjutnya acara kami persilahkan kepada moderator. untuk dapat memberikan suatu pelajaran yang berguna buat kita, di mana keadaan situasi yang tidak mendukung. Mudah-mudahan kedepannya kita tidak akan pernah ada lagi suatu pandemi atau wabah yang terjadi serempak seperti ini. Amin. Dan tentunya kita semuanya berharap kepada pemerintah tentunya yang harus mendukung pelajaran ini, dan juga saya semuanya bisa sekali pembelajaran dengan yang sampai dan tidak ada yang terkendala. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini disampaikan oleh Bu Diana, Bu Yeni, dilema pembelajaran bagi guru selama pandemi dan yang kendala dilakukan oleh guru, siswa, yang di mana pembelajaran siswa selama pandemi ini berharap untuk dapat sangat diharapkan guru sangat aktif atau sangat kreatif untuk memberikan suatu penugasan kepada anak didiknya supaya tidak memberikan yang terbaik untuk pembelajaran yang saat ini kita mempunyai kendala ini supaya lebih baik lagi untuk ke depan. Mungkin pemaparan yang disampaikan sudah selesai. Kita berharap apa yang dimarahkan dan dimanfaatkan semua sebagai guru dan juga sebagai pengajar dari siswa-siswi dan juga untuk kita semua yang berharap tidak ada suatu kendala untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini
supaya anak-anak kita Waktu Bu Imas tinggal berapa menit lagi? pembelajarannya efektif. Mungkin saya mohon maaf, bahasanya tidak ada yang salah. Mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan kepada narasumber yang sangat luar biasa ya. Ini saya jadikan motivasi ya. Jadi mencari ilmu itu tidak dibatas waktu dan usia. Beliau walaupun di usia lanjut tapi tetap masih semangat ya untuk belajar pembelajaran daring ini. Ya, Bu Imas sangat luar biasa, semua pada hebat. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi kita semua hingga kita bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan atau kepada anak didik kita. Ya, terima kasih kepada para instruktur yang telah hadir, yang telah membimbing kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam acara kegiatan ini banyak kekurangan dan mungkin kalau ada kelebihan itu semata-mata atas bimbingan dari para instruktur semua. Mungkin untuk kesempatan ini pertemuan ini kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Ngisi presensi kumaha ayeuna teh? Terima kasih Bapak. Ini ada Rekaman ka mana ayeuna? Di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat Bu Yeni.